perfeksionis yang tidak pernah perfect. Dulu aku kira orang yang perfeksionis itu adalah orang yang selalu sempurna. Kegagalan tidak boleh terjadi dalam hidupnya. Dan dengan naifnya, aku pun beranggapan kegagalan tuh nggak akan pernah terjadi juga gitu. Maka dari itu aku merasa kalau aku ini bukan seorang yang perfeksionis. Ternyata aku lupa bahwa kegagalan itu adalah sebuah keniscayaan. Sekarang gimana coba orang-orang perfeksionis di luar sana bila mengalami kegagalan? Dalam dunia yang ideal, mereka sudah mengantisipasi kegagalan itu. Mereka sudah siap. Dan apabila kegagalan itu ternyata jauh dari yang mereka antisipasikan, mereka harusnya sudah siap juga menghadapi kegagalan itu. Dari SMP, I never perfect. Gak mungkin aku bisa gitu. Gak mungkin aku ini seorang perfeksionis. Tapi dari konseling psikolog, aku ini termasuk perfeksionis. Dan mungkin realita orang-orang di luar sana yang tidak bisa merasa puas apabila mengalami kegagalan dan tidak mau merasa salah, itu sebenarnya udah bisa dihitung sebagai perfeksionis. Tidak peduli bagaimana mereka bisa menghadapinya atau enggak. Dan mungkin banyak orang-orang sepertiku yang jadinya perfeksionis yang tidak pernah perfect. Belum lama ini aku habis baca buku Psikologi Depresi karya Paul Hoek yang isinya tuh adalah self-help untuk orang yang sedang mengalami depresi dan bagaimana mengatasinya gitu sih. Ya itulah buku self-help. Dari situ aku menyadari bahwa betapa perfeksionis yang tidak perfect diriku ini. Aku belajar bahwa aku tidak boleh takut salah, melakukan kesalahan ataupun kegagalan, karena kesalahan atau kegagalan itu bisa dikoreksi. Dan apabila misalnya itu adalah sebuah kegagalan yang atau kesalahan yang tidak mungkin dikoreksi, kita tidak seharusnya terkungkung oleh rasa bersalah. Kita harus bisa move on. Oh ya, walaupun kita harus bisa move on dari rasa bersalah, kita tetap harus mengakui itu secara lapang dada gitu dan minta maaf kepada yang berkaitan dan mengulangi untuk tidak berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan apa ya, sebenarnya proses minta maaf ini itu tuh kayaknya mungkin salah satu pemicu buat orang tuh kayak enggan dan akhirnya mengalami depresi. Jadi ya hal yang aku pelajari itu adalah itu, selain jangan terpaku sama rasa bersalah, jangan mengasihani diri sendiri, dan jangan mengasihani orang lain. Ini mungkin terdengar ruthless ya, tapi nanti aku bakal bahas lebih dalam lagi di video lain. Disclaimer buat bab sebelumnya yang menyinggung tentang depresi, tidak bermaksud mendiskreditkan penderita depresi dengan apa ya kalau misalnya nanti baca tentang buku Psikologi Depresi bakal kayak taulah itu kesan awal tuh kayak kalau depresi ya jangan depresi. Tapi itu mungkin akan aku bahas jauh lebih banyak di review buku. Aku mau bikin konten itu.
Lanjut ke rencana selanjutnya. Jadi sebenarnya video ini ya mau menjauh dari videoku yang sebelumnya aku upload, yaitu membuat goals untuk bulan Juli, dan aku udah punya 2. Pertama, upload video review buku, ya buku itu tadi, Psikologi Depresi. Kemudian membuat video dan upload juga video tentang etimologi kata, akhiran kata sir dan isir. Itu detailnya nanti ya. Aku udah bikin skripnya dulu, tapi belum sempat aku upload karena aku nggak pede dengan hasil videonya, dan aku ngerasa nggak bisa menyampaikan gagasanku dengan baik. Kedua video tadi bakal aku upload di channelku yang lain. Ya Allah, aku channel kecil aja belum ada viewer udah pakai channel beda aja. Berdapatlah channel yang satunya itu menyebarluaskan konten-kontennya bakal lebih konten yang non personal. Jadi akun ini adalah akun personal, makanya aku lebih sharing tentang goalsku yang aku mau gitu. Nah, kalau konten yang menyebarluaskan itu ya simply suatu hal random yang ingin aku sebarluaskan. Itu tadi video tadi. Oke, kalau udah upload jangan lupa tonton ya. Bye.